Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan nikmatnya kita masih bisa merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam nuzulul Quran atau yang biasa kita sebut dengan malam di mana turunnya Al-Quran. Dalam surat At-Toha ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati 'ula tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Shadaqallahul 'adzim. Nah, dalam surat At-Toha tadi ayat 1-4 dijelaskan bahwa Toha ini Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu agar engkau tidak sengsara. Artinya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu itu menjadi kitab bagi umat Islam yang menjadi pedoman kita, itu sebagai pedoman atau pencerah, bukan sebagai beban ataupun penyusah untuk hidup umat manusia. Dalam surat At-Toha ayat 2, Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan manusia, melainkan untuk mempermudah bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu menjalani kehidupan agar terhindar dari kesengsaraan. Peringatan malam nuzulul Quran ini bukan sebagai momentum atau seremonial bagi kita semua, bukan sebagai peristiwa yang bersejarah dalam hidup manusia, melainkan malam nuzulul Quran ini adalah malam di mana kita merenungkan apakah Al-Quran ini menjadi obat bagi kita atau menyusahkan kita. Nah, sini nih malam nuzulul Quran nih bagaimana kita merenungkan, ya Allah, apakah Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi hidup saya ataukah hanya akan menyengsarakan saya? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan dalam surat At-Toha ayat 2 bahwa Al-Quran ini merupakan merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan, untuk tidak menyengsarakan umat manusia. Al-Quran ini menjadi anugerah, menjadi obat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia semua. Oleh karena itu, pada malam nuzulul Quran ini, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat bagi hati kita. Dalam menjalani kehidupan sering sekali kita merasa lelah, merasa capek dengan kehidupan ini. Mari kita jadikan lelah kita itu, obatnya itu hanya Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat ketika ia sedang melakukan sholat malam, ia tersungkur, ia menangis. Kenapa ia menangis? Karena ayat yang dibacanya itu beliau paham apa maknanya. Jadi oleh karena itu memang ada ya, kita ketika kita sedang sholat, kita kalau kita memahami makna Al-Quran atau kita memahami makna ayat yang kita baca, maka kita akan bisa merenungkan bagaimana sih keagungan ayat yang kita baca itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi obat, maka Al-Qur'an itu bisa disebut sebagai rahmat bagi hidup kita. Tetapi jika kita merasa Al-Qur'an itu hanya menjadi beban bagi kita, maka artinya itu kita belum bisa memahami Al-Qur'an dengan sepenuhnya. Marilah kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita memperkuat keimanan kita dengan membaca Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, hati kita itu bisa merasakan ketenangan. Dalam artian ketika kita membaca Al-Qur'an, masalah yang ada di hidup kita atau masalah yang sedang kita pikirkan itu seolah-olah ia lenyap, seolah-olah tidak ada. Karena itulah keagungan dari Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa memahami maknanya, alangkah baiknya kita sering membacanya. Kalau kita sudah sering membacanya, mari kita sama-sama memahami maknanya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, semoga kita semua bisa didekatkan dengan Al-Qur'an, kecintaan kita lebih kuat terhadap Al-Qur'an, memahami makna bacaannya sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.